dia sering ke tempat berdoa. Saya saya ikuti, saya tidak larang, ya itu kepercayaannya dia. Saya ikuti, kemana dia pergi saya ikuti. Saya tidak pernah, lu jangan begini, jangan itu hak dia. Saya cuma ikuti. Islam itu jangan paksa, ikuti saja itu. Terus saya pernah tanya, kamu kenapa begini? Saya berdoa. Kemana kamu berdoa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Saya ikut, lihat orang berdoa, lempar koin, dia ikut, tapi dia tak tahu doa kemana. Dia berdoa ke dirinya. Begitu. Saya baru dulu waktu pertama saya kaget lihat orang tak punya Tuhan, tapi agama tuh shock dulu. Makanya sekarang untuk menerima pemahaman Islam itu butuh ilmu yang tidak bisa yang sedikit sesusah jelasin. Gimana itu cara? Yang paling kuat bagi saya adalah Al-Quran. Ya kok kita pegang Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri? Itu jadi perkembangan Muslim di Jepang itu gimana sekarang, meningkat? Alhamdulillah, informasi Islam meningkat. Di mana lebih banyak makanan-makanan halal jumpai, lebih banyak informasi, orang mudah untuk menerima Islam. Jepun ni sebenarnya memeluk Islam ni masih sedikit. Masih sedikit. Kalau kita pergi, kebanyakan adalah perkahwinan. Perkahwinan lah paling ramai. Dan untuk mereka menerima Islam ni agak sukar sebenarnya, kerana mereka adalah bangsa yang merupakan satu dipanggil satu ummah, di mana satu orang buat, semua orang buat. Satu orang tak buat, semua orang tak buat. Jadi ngikuti alur. Mereka bangsa yang mengikut barisan. Jadi kalau mereka Muslim pun, mereka terpaksa kadang-kadang menyembunyikan dirinya daripada Muslim kerana malu dengan sekeliling. Bahaya. Jadi kalau dilihat temannya masuk Islam, ikut tapi sembunyi. Dilihat temannya ke diskotik, ikut. Masih dia tidak, namanya belum ada imannya kan. Belum kukuh. Imannya ada, iman sudah ada tapi belum kita belum dibimbing. Sama seperti kita, walaupun seperti saya bilang tadi, walaupun saya pribadi walaupun dari lahir udah Muslim, iman kadang naik, kadang turun. Susah memang begitu. Okey, tak apa. Iman naik turun tak apa. Jangan naik turun tak boleh. Dia kena naik turun macam ni tak apa. Sebab average-nya akan menaik. Oh ya. Dia jangan naik turun. Kita boleh. Naik hilang. Bahaya yang seperti itu. Terus ini juga pertanyaan saya dari saya juga, dari teman-teman juga. Misal kalau saya meninggal atau istri saya meninggal, nanti siapa yang bakalan urus jenazahnya? Dan di mana dimakamkan di Jepang? Oh, ini kalau saya nak ceritakan sepenuhnya memerlukan 8 hari 8 malam baru habis. Okey. 8 hari 8 malam baru. Ya, sudah dapat. Saya berikan cerita pendek ya. Sebenarnya adalah amat menyedihkan kerana ada di antara warga-warga Muslim yang dibakar. Oh, stop. Dibakar kerana salah satu ialah mereka tidak tahu di mana tempat mahu mereka menghubungi jenazah, kerana mereka kurang pergi ke masjid. Ya, itu tidak tahu informasi. Ya, saya takut sekali. Ada setengahnya pula apabila dia dah tahu, kedua dah terlambat kerana pihak keluarga telah menyediakan semuanya untuk dibakar pada petang. Sudah keluar uang banyak. Jadi bila kami datang untuk ambil, tidak dapat. Udah di tamu datang semua, udah dibuat secara acara buta. Jadi adalah amat malang. Pula setengah-setengahnya ialah yang kurangnya bila sampai ke Jepun, kurangnya mengamal Islam sehingga keluarganya tidak tahu dia itu Muslim. Karena sembunyi dia. Ya
Allah, saya sangat takut sekali. Saya selalu bilang sama istri, kalau saya meninggal, ini nomor HP kakak saya. Kalau kamu, misal saya meninggal duluan, saya bisa tidak bisa urus dia nanti, karena saya meninggal. Kalau dia meninggal, kalau dia yang meninggal, kan saya bisa urus. Takutnya saya meninggal nanti dia tidak tahu sistem. Terus dia meninggal, keluarganya yang urus, keluarganya tidak tahu cara, nanti dibakar gimana? Saya pikir takut seperti itu. Setiap tahun ada saja Muslim dibakar. Bulan lepas, bulan puasa sendiri, Ya. saya sendiri terpaksa akur dengan tuntutan keluarga Jepun kerana mahu membakar anaknya kerana tidak tahu, kerana telah pun di arrange. Dia tidak tahu di mana kuburan. Kubur Islam dia tahu. Dalam Japan Dawah Center di sini adalah ada juga merupakan ahli kepada ahli-ahli akhirat, di mana kami mempunyai kubur. Dan di Jepun ini terdapat 2 saja kuburan itu. Ada 5 sebenarnya. Iya. Di seluruh Jepang. Seluruh Jepang ni ada 5. 4 di Tokyo, 1 di Osaka. Dan di Tokyo ni 3 lagi sudah hampir penuh. Hanya 1 baru, dan di Osaka ni masih baru. Dan di Osaka ini boleh mengkebumikan seramai lebih kurang 3,000 ke 5,000 orang sahaja. Dan di Tokyo pun lebih kurang begitulah. Jadi maksudnya kalau semua orang Muslim meninggal serentak, tak ada tempat yang dikuburkan. Itu sudah. Itu sudah. Kecuali ada Toyota. Ini pakai lahan parkir saya buat makam. Kalau ada, itu susahnya itu. InsyaAllah ini peringkat peringkat kami kedua nanti ialah untuk mewujudkan kubur Muslim. Sekarang saya tengah mencari. Ini malangnya Jepun, kerajaan mereka tidak membenarkan kubur-kubur untuk mayat dikebumikan. Mereka mewajibkan membakar. Sistem kerajaan Jepun ialah seseorang apabila meninggal perlu dibakar. Dan dia tidak tahu agama apa atau apa, yang penting dia meninggal bakar gitu tanpa dicek ya. Untuk pengetahuan semua, kecuali Islam di Jepun semuanya dibakar. Kecuali Islam semua. Jadi minda mereka adalah bakar. Jadi mereka tidak tahu mengenai Islam, tidak tahu mengenai kita punya makbarah, dipanggil sistem perkuburan kita kan. Jadi kebanyakannya Muslim ada yang dibakar. Alhamdulillah ada setengah tu dia sembahyang. Orang sekeliling tahu dia Muslim. Dia meninggal, orang Jepun mencari kami. Itu dapat alhamdulillah. Itu ya. Dapat ada setengah-setengah kes yang seorang itu sembahyang, dia tunjuk dia Muslim walaupun dia kurang pergi ke masjid, walaupun dia kurang, dia sekurang-kurangnya dia mengamalkan Islam, alhamdulillah dapat diselamatkan. Alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak pergi masjid dan kemudian dia tidak mengamalkan Islam, kebarangkalian dia Muslim, dia Muslim, dia akan dibakar di Jepun sebab ya, karena tidak dilihat. Tidak dilihat ini Muslim apa tidak tahu. Dia akan dibakar. Astagfirullah. Dan bila dibakar memang tidak dapat diselamatkan. Dan abunya akan dibuang. Itu gimana ya? Sakit. Itu ya, untuk pengetahuan semua, kita mati ni adalah roh dan jasad kita wujud. Iya. Cuma di mana roh tidak boleh mengawal jasad. Dua-dua ini wujud, dua-dua ini punya perasaan lagi. Dan apabila dua perasaan dibakar, sama sakitnya. Sakit ya. Cuma orang tidak lihat, tidak tahu. Ya. Tapi jasad itu merasakan Oleh kerana rahmatnya Allah pada kita, Allah memberi kita, memuat manusia ini satu kehidupan di mana apabila sesuatu kesakitan itu melebihi daripada kita punya capability kita untuk menanggung, Allah akan bagikan kita tidak sedarkan diri. Allah sayangkan kita, tidak mahu kita membeban berat yang melebihi daripada apa yang kita mahu membeban. Apabila sesuatu kesakitan menimpa diri kita, kita melebihi daripada apa yang kita boleh kawal, kita akan hilang, tidak sedarkan diri. Tetapi setelah mati, benda ini tidak ada. Sakit dia tidak akan ada lagi mati selepas mati. Terus jadi ini akan dirasai, dan kebakaran itu akan dirasai. Iya. Seperti jangankan dibakar ya, salah cara memandikan mayat, salah cara menyabun pun misal gitu, dia mayat merasa jenazah itu sakit katanya.
dia kerasakan, cuman sekedar salah cara membalik, apalagi dibakar. Ya, betul. Ya Allah, itu selalu ya Allah jangan sampai nanti saya duluan meninggal, nanti saya yang dibakar sama. Terus istri nanti gimana? Terus dia tidak ada. Makanya saya ingin istri saya tuh berkumpul kayak di tempat seperti ini biar tahu kontak. Allah, takut sekali seperti itu. Nah, yang terakhir nih Mak ya. Okay. Cukup puas saya tadi jawaban itu. Saya juga penasaran itu. Sama. Terus yang terakhir, misal anak-anak saya misal nanti masih kecil atau orang Jepang yang muslim kecil, itu kalau mau belajar ngaji di mana itu? Misalkan kalau di Malaysia atau di Indonesia pergi ke tempat ngaji, di mana ngaji itu? Sekarang ni kami masih lagi belum mampu melakukan kerja-kerja pengajian agama kerana terlalu kurangnya sekolah-sekolah Muslim, terlalu kurangnya orang-orang yang mahu mengantar anaknya ke sini. Biasanya insya-Allah kami dalam rangka mengadakan kelas-kelas mengaji Al-Quran. Tetapi sebenarnya di Jepun ini adalah lebih kritikal pada itu ialah keimanan. Quran ini mahu dibaca selepas ada iman. Sekarang ni mereka di level di mana iman masih tiada lagi. Iya betul itu. Kita perlu mengajarkan mereka keimanan untuk mereka membaca Al-Quran. Jadi sekarang ni di Jepun ini level bukannya apa, level bahasa Indonesianya apa level level. Bukan level mengaji lagi. Level siapa itu Allah. Iya, jadi untuk level mengaji itu hanya untuk orang yang sudah mengerti. Sekarang ni orang yang tahu Allah ini apa. Tak gitu. ada Itu aja belum ada itu lagi. Ya. Apalagi mau mengaji. Jadi itulah kebanyakan kita fokus kepada mau mengaji, membaca Quran, tapi sebenarnya apa yang diperkatakan Quran? Ya, itu aja dulu ya. Siapa itu Allah? Siapa itu Rasulullah? Apa itu Islam? Ini yang sebenarnya lebih kita tekankan di sini. Betul. Dan pusat ini adalah pusat menerangkan Islam kepada warga Jepun. Untung ada ini ya. Jadi alhamdulillah ini nanti semoga kedepannya selalu berkembang ya. Saya juga sebenarnya pengen bahas masjid yang di Kyoto itu masih ada hubungannya dengan Bapak itu? Ya, saya adalah salah seorang daripada pengarahnya. Yang di sana? Di sana. Saya pikir dulu Bapak tinggal di Kyoto. Makanya alhamdulillah tahu Osaka. Itu Masjid Kyoto itu ada saya lihat di video di YouTube animasi. Apa akan dibangun seperti itu? InsyaAllah kami masih berusaha. Tetapi untuk membangunkan seperti itu memerlukan perbelanjaan yang terlalu tinggi. Tinggi sekali, apalagi kita tahu tanah di Jepang tuh bukan per area ya, per meter ya dijual di sini. Allah, mahal sekali apalagi mau ngurus. Makanya buat teman-teman yang mau bersedekah, yang mau yang ada rezekinya lebih juga, siapa tahu bisa kalau datang ke Kyoto kemana kan ada tempat beribadah ya. Banyak sekali Muslim datang ke Jepang, tapi susah untuk mencari tempat ibadah. Untuk sekarang ini yang kami tengah beli sekarang ini, untuk bangunan saja harganya lebih kurang 8 bilion rupiah. Untuk bangunan saja, belum lagi untuk kita renovasi. Renovasinya lebih kurang ini 8 bilion. 8 miliar. Miliar. Iya. Miliar ya. Bangunan biasa itu ya. Biasa, itu bangunan saja, belum ada apa-apa lagi. Bangunan biasa aja kayak ini lebih kecil dari ini ya. Ini besar. Lebih kecil dari ini itu sampai 8 miliaran. Itu belum ada apa-apa, apalagi mau dibagusin. Apalagi nanti semoga saja ya yang menonton siapa tahu salah satu gua juga semoga ada rezeki lebih yang ingin membantu menanamkan inilah salah satu kesukaran kita ialah kerana terlalu mahalnya tanah, terlalu mahalnya rumah di sini. Itu pun rumah lama, bangunan telah berusia lebih kurang 30 tahun lebih. Allah. Bukan bangunan baru. 8 miliar itu untuk bangunan yang telah lama, bangunan usang. Jika bangunan baru mahu diberikan, sekurang-kurangnya ada memerlukan 40 ke 50 miliar. Sekurang-kurangnya. Untuk bangunan saja, tanah. Sekurang-kurangnya. Jadi itulah yang susah di sini kan, kerana mahalnya tanah dan juga hartanah di Jepun.
Kalau di Indonesia 8 miliar ni boleh beli apa? 8 miliar di rumah itu bisa bikin hotel. Bisa bikin masjid 2 itu. 2. Tanah sekarang 1 are di Malaysia 1 are, tahu 1 are? 1 are itu 10 kali 10. Meter? Iya. Kaki ke atau meter? 10 kali 10 meter hitungannya 1 Satu are. are, okay. Harganya sekarang kalau di rumah 500 juta. 500 juta. Oh, 500 juta. Iya. Setengah miliar lah. Iya, tapi kalau beli 2 1 miliar. 1 miliar. Oh. Sisa 7 miliar. Kan uang masjid 8 miliar. 8 miliar. Tanah 2 miliar, 1 miliar atau 2 miliar. Sisa bangun masjid megah itu. Megah itu. Jadi di Jepang tuh segala sesuatunya mahal sekali di sini untuk mencari dananya. Kita perlu kerjasama dari teman-teman semua juga. Oke Pak, jadi kita sudah ngobrol panjang lebar. Sebenarnya gue pengen lebih dalam ya, ngomong lebih panjang lebar, tapi nanti kita bikinkan episode selanjutnya. Jadi pertanyaan yang sudah gue tulis di sini, yang kalian sudah tanyakan, sudah gue sampaikan. Semoga apa yang Bapak kita sampaikan menjadi bermanfaat buat teman-teman. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Jadi jika teman-teman merasa bermanfaat, silahkan di-share biar teman yang lain tahu tentang masalah ini. Oke, cuman itu saja dari gua, Neo Japan dan Bapak Zulkifli. Maaf, Zulfikar ya. Zulkarnain, aduh. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.